4 pinjaman online langsung cair ke e-wallet. Halo semuanya. Pinjol alias pinjaman online saat ini bukan saja untuk kebutuhan uang tunai saja yang jika cair langsung masuk ke rekening pribadi. Tapi ada juga pinjol yang memberikan penawaran, yaitu pinjol cair ke e-wallet digunakan untuk pembelian barang. Memang lebih mudah dengan pinjol cair ke e-wallet saat Anda membutuhkan suatu barang. Tinggal memilih barang yang dibutuhkan dan membeli melalui platform mereka. Membeli barang secara kontan terkadang sangat menyulitkan saat ekonomi sedang cekak. Tapi dengan membeli barang secara kredit bisa meringankan beban. Untuk keamanan Anda dan juga poin plus sebagai kreditur yang bisa dipercaya, tentunya Anda harus bisa disiplin langsuran dengan tertib. Anda sebaiknya menyesuaikan kemampuan saat bertransaksi kredit barang agar Anda tidak terlalu berat mengatur pendapatan bulanan. Pinjol sistem e-wallet dan layanan pay later sebagai pengganti rekening bank. Anda bisa mendapatkan barang langsung dan tinggal mencicil bulanan. Oke, sebelum dilanjut bahasannya, kita mau ngingetin lagi nih ke teman-teman semua untuk tekan button subscribe dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan update video-video terbaru dari Ralinka Project. Shopee Pay Later. Limit kredit yang bervariasi. Pengguna yang mendapatkan undangan serta telah melakukan aktivasi Shopee Pay Later akan bisa mendapatkan limit kredit untuk melakukan transaksi. Limit kredit yang diberikan pun bervariasi, mulai dari Rp500.000 hingga Rp15 juta. Pada umumnya, besaran limit kredit akan didasarkan pada kemampuan finansial pengguna serta riwayat pembayaran tagihan yang pernah dilakukan. Tenor cicilan beragam. Shopee Pay Later memberikan dua pilihan untuk menggunakan limit kredit yang tersedia. Yang pertama, pengguna dapat membeli barang dengan metode cicilan dengan tenor 30 hari. Sementara pilihan kedua menyediakan tenor cicilan yang lebih panjang, mulai dari 2 hingga 12 bulan. Keduanya memberikan tingkat bunga yang berbeda sesuai dengan besaran transaksi. Pilihan tenor yang beragam tersebut menjadikan layanan dari Shopee ini sebagai salah satu platform pay later paling populer di Indonesia. Bunga yang ditetapkan cukup rendah. Jika dibandingkan dengan tingkat bunga yang ditetapkan oleh perusahaan kredit lain, bunga Shopee Pay Later cukup rendah. Untuk transaksi cicilan, tingkat bunganya maksimal 2,95% per bulannya. Sementara itu, transaksi Pay Later dengan tenor 30 hari tidak akan dikenakan bunga kredit sama sekali. Sementara itu, persentase denda yang dikenakan juga cukup rendah, yaitu sekitar 0,1% per hari. Artinya, denda yang dikenakan akan keterlambatan pembiayaan tidak akan terlalu memberatkan pengguna. Hanya saja, Anda tentu tetap harus memperhatikan besaran cicilan dan denda Anda, serta menghindari keterlambatan pembayaran sebisa mungkin. Gojek Pay Later. Pay Later Gojek atau Go Pay Later adalah metode pembayaran yang bisa diakses di aplikasi Gojek untuk pemesanan layanan seperti GoFood, GoRide, GoSend, GoBills, GoPulsa, maupun GoTix. Hanya layanan yang disebutkan tersebut, pengguna dapat menikmati metode pembayaran pay later milik Gojek tersebut. Dalam dokumentasi aplikasinya pada poin 1.1, syarat dan ketentuan pay later dijelaskan bahwa pay later adalah fitur dalam aplikasi yang bisa diakses oleh pengguna sebagai pemberian fasilitas pinjaman berbasis teknologi informasi, di mana layanan ini disediakan oleh pemberi pinjaman untuk pengguna dengan Findaya atau PT Mapan Global Reksa sebagai pihak penyelenggara pinjaman P2P. Limit atau batas dalam fitur pay later ini bisa diterjemahkan sebagai batasan tertinggi penggunaan pay later yang bisa digunakan dalam transaksi tiap bulannya. Anda yang berhasil melakukan aktivasi akun pay later akan mendapati adanya nominal saldo limit pada tampilan informasi akun. Besaran limit pada pay later Gojek berbeda pada tiap pengguna, mulai dari Rp250.000, Rp500.000, hingga Rp3 juta. Angka ini masih kalah dibanding Shopee Pay Later yang memungkinkan pengguna mendapat limit hingga Rp15 juta. Jadi, nominal tersebut menjadi jumlah maksimal Anda bisa berbelanja melalui pay later per bulan. Dalam penggunaannya, saldo limit ini akan dikurangi dan masuk ke nominal tagihan yang harus dilunasi
saat akhir bulan. Pengguna tidak bisa melakukan transaksi lain jika tagihan sudah mencapai jumlah yang bisa tercover oleh limit. Pada bulan berikutnya, setelah pelunasan, Anda pun bisa menggunakan pay later kembali sesuai dengan nominal limit yang tertera. Dan lagi-lagi, peningkatan besaran limit juga didasarkan oleh pertimbangan pihak Gojek bersama mitra. Anda tidak bisa mengajukan penambahan limit saat merasa nominal tersebut terlalu kecil untuk transaksi bulanan Anda. Meskipun demikian, bisa saja Anda mendapatkan peningkatan limit berdasar bagaimana profil Anda. Sepertinya, peningkatan limit ini dipertimbangkan melalui seberapa sering Anda melakukan transaksi dan ketepatan waktu dalam hal pelunasan. Semakin baik performa Anda, bukan tidak mungkin limit untuk akun Anda juga akan ditingkatkan. Traveloka Pay Later. Traveloka Pay Later adalah layanan keuangan yang merupakan hasil kerjasama antara Catur Nusa Sejahtera Finance atau CSF dengan Traveloka. Layanan ini kemudian memungkinkan para pengguna Traveloka untuk mengajukan kredit tanpa kartu kredit. Pengguna bisa mengakses layanan Pay Later standar ataupun Pay Later virtual number yang mirip kartu kredit digital. Biaya. Layanan ini mungkin bisa dikatakan menawarkan cicilan online tanpa mengenakan biaya tahunan yang bisa menarik minat calon pengguna. Selain itu, calon pengguna juga bisa mempertimbangkan opsi cicilan tanpa uang muka. Pengguna juga bisa memanfaatkan momen promo untuk mendapatkan diskon maupun potongan cicilan. Layanan Traveloka Pay Later menerapkan bunga flat per bulannya di kisaran 2,14% hingga 5% yang berlaku untuk pinjaman maksimal 12 bulan. Besaran suku bunga antar pengguna bisa saja berbeda sesuai dengan syarat dan ketentuan penyedia layanan. Sementara untuk Traveloka Pay Later Card dikenakan bunga sebesar 2,25% yang ditagihkan berikutnya. Denda Traveloka Pay Later bisa dikatakan cukup besar, yaitu sebesar 5% dari nilai cicilan yang belum dibayar. Sementara untuk Pay Later Card, besaran denda dihitung sebesar 1% dari total tagihan, namun nilai maksimalnya terbatas sebesar Rp100.000. Jangka waktu pembayaran. Seperti halnya layanan Pay Later lainnya saat ini, Traveloka juga memberikan pilihan jangka waktu yang dapat dipilih oleh penggunanya. Jangka waktu yang bisa dipilih ada kisaran 1 bulan sampai 12 bulan. Dengan pilihan seperti ini, tentunya pengguna akan lebih dimudahkan untuk membayar sesuai dengan budgeting yang mereka tentukan. Kredivo. Produk Kredivo. Kredivo memiliki dua produk utama, yaitu cicilan atau kredit dan pinjaman tunai atau personal loan. Seperti namanya, cicilan memungkinkan kamu membeli barang dengan metode cicil, sedangkan pinjaman tunai adalah pinjaman berupa uang tunai. Cicilan atau kredit. Pernah pengen beli barang seharga Rp4.500.000 di toko online tetapi belum ada duit? Mau bayar nyicil tapi tidak ada yang menjembatani? Sekarang tidak lagi. Dengan Kredivo, kamu bisa membeli barang yang kamu inginkan dengan cara mencicil. Tenor yang tersedia, 30 hari, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Untuk tenor 30 hari atau sering disebut bayar dalam 30 hari, kamu tidak akan dikenakan bunga sepeser pun. Kalau hanya akan dikenakan biaya layanan sebesar 1%. Kamu hanya akan dikenakan biaya layanan sebesar 1%. Namun untuk pembayaran tempo 30 hari ini, maksimal nominal yang bisa di-cover adalah Rp1 juta. Jumlah tersebut lumayan cukup untuk kamu beli speaker Bluetooth di Tokopedia, casing HP di Lazada, jaket bomber di Shopee, tiket kereta di tiket.com, atau pulsa dan kuota internet di Sepulsa. Sedangkan untuk tenor 3, 6, dan 12 bulan atau sering disebut cicilan, kamu akan dikenakan bunga sebesar 2,95% per bulannya. Limit yang diberikan untuk kamu belanjakan bisa sampai Rp30 juta dengan pembagian Rp20 juta diberikan di awal dan Rp10 juta sisanya akan diberikan secara berkala saat kamu mengajukan kenaikan limit. Nah, itu tadi pembahasan kita kali ini mengenai 4 pinjaman online langsung cair ke e-wallet. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Oke, sampai di sini dulu ya video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.